Iya. Poin keempat atau pernyataan saya yang nomor 4 adalah masalah sholat berjamaah. Saya menyatakan makmum dengan orang di luar jamaah itu sholatnya sah, boleh, dan umpama berlaku setiap saat pun itu tetap boleh. Ini yang mendorong saya membuat pernyataan ini atau menyatakan seperti ini karena saya prihatin melihat jamaah-jamaah yang kebetulan tinggalnya tidak di komplek, yang dia kebetulan sendirian, tapi ada masjid di depan rumahnya, dekat rumahnya. Ini banyak menyia-nyiakan sholat berjamaah. Lebih-lebih kalau hari Jumat, dari rumahnya dia memaksakan diri mendatangi masjid jamaah yang padahal jauh, paksakan melewati beberapa masjid jami', ya, masjid besar yang di situ sudah disepakati kaum muslimin untuk sholat Jumat. Tapi karena itu bukan masjidnya jamaah, sehingga tidak mampir sholat berjamaah di situ. Dan yang lebih saya perhatikan lagi, jamaah-jamaah di luar negeri, seperti yang saya lihat di Malaysia, di Singapura, di Saudi, di Hud, ya. Di Malaysia ada orang jamaah sudah 10 tahun di Malaysia, dan selama itu juga mereka jumatannya di rumah. Jumatannya di rumah. Padahal kalau mendatangi masjid jami' itu sama sekali tidak ada berat, karena masjid jami' hanya 100 meter dari rumahnya. Dan jelas-jelas mendengar azan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam himpunan Kitabul Ahkam halaman 90. Rasul bersabda, "As-salatul maktubah wajibatun khalfa kulli muslim barron kana aw fajiran wa in amilal kabair." Salat wajib boleh dilaksanakan di belakang setiap muslim, baik dia muslim yang berkelakuan baik atau dia muslim yang fajir, durhaka, lacut, atau sekalipun muslim yang mengamalkan dosa besar, masih boleh kita makmum padanya. Atau dia bid'ah, dia mengamalkan bid'ah, kita masih boleh makmum kepadanya. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, bahwa Imam Bukhari membuat judul Imamatul Maftun wal Mubtadi', keimamannya orang yang membuat fitnah, kerusakan, berontak, dan ahli bid'ah. Jadi Imam Bukhari jelas-jelas membuat judul keimamannya, maksudnya keimaman salat, orang yang membuat kerusakan dan orang yang ahli bid'ah. Dan langsung Imam Bukhari memunculkan ucapan Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, "Sholli wa alaihi bid'atuhu." Salatlah kamu, makmumlah kamu kepada ahli bid'ah, bid'ahnya dia tanggung sendiri. Kemudian hadis yang dibawakan di situ adalah hadis zaman terjadinya fitnah, dikepungnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan sebagai khalifah tidak bisa mengimami salat berjamaah karena dikepung oleh pemberontak. Jadi yang justru menguasai masjid, yang menjadi imam adalah golongannya pemberontak itu. Bisa kita bayangkan, orang yang mengancam khalifah, mau membunuh khalifah, malah dia jadi imam. Kemudian sahabat waktu itu datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu
dan melaporkan, kami merasa berdosa apabila makmum di belakangnya pemberontak ini. Sahabat sudah melaporkan hal itu. Kami merasa berdosa kalau makmum di belakangnya pemberontak ini. Al-maftun, orang yang membuat kerusakan ini. Maka Utsman menjawab, sholatlah di belakangnya. Karena sholat adalah sebaik-baiknya perbuatan manusia kepada Allah. Sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Ketika imam kamu berbuat baik, maka ikuti kebaikannya. Ketika imam kamu mengerjakan kejelekan, yakni dia mengerjakan bid'ah, maka tinggalkan bid'ahnya saja. Jadi artinya, apabila imamnya itu baik, sholatnya tidak bid'ah, maka pahalanya untuk imam dan untuk makmum. Dan ketika imam sholat itu mengerjakan bid'ah, maka pahalanya adalah untuk makmum, sedangkan dosanya ditanggung oleh imam. Jadi alhamdulillah, kita sebagai makmum ini tidak terlalu banyak syarat untuk menghalangi kita berjamaah. Maka alangkah prihatinnya saya melihat jamaah-jamaah di sana bertahun-tahun mereka tidak sholat Jumat kecuali di rumah-rumah atau bahkan di kamar-kamar yang mungkin hanya jumlahnya 5 orang. Bahkan ada yang Jumatan hanya 2 orang berdua. Ada yang bahkan sudah sholat Jumat dengan kawannya di rumah, menemani lagi sholat Jumat kawannya yang masih ketinggalan. Subhanallah. Ini kita disuruh memurnikan Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis, tapi kita malah berbuat yang semacam ini. Jadi itulah maka saya katakan bahwa makmum dengan orang luar itu boleh, karena sudah jelas nas-nas di dalam as-sunnah. Ya, baik.